wabarakatuh. Sahabat pengawas milenial, dalam 2 hari ini kita akan ikuti kegiatan pendampingan IKM berbasis komunitas di Kemenang Kabupaten Sleman. Dan di hari kedua ini kita berada di MI Sultan Agung. Dan kita akan ikuti nanti ke dalam seperti apa suasananya. Yuk ikuti keseruannya. Visitasi kelas guys, melihat praktek pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, dan ini adalah Bukatam. Pelajaran yang kemarin ya, kita kan sudah belajar tentang apa ya, sampah. Coba kasih ingat enggak sampah itu apa? Coba mau dengar sampah itu apa? Apa kerja? Limbah apa? Limbah kotoran. Bisa berupa apa saja? Sampah. Nah sekarang kemarin itu juga sudah belajar cara memanfaatkan limbah, terutama yang bisa di. Pemirsa, sekarang saya dengan Bu Supriyati. Panggilannya apa? Bu Yati. Oh, Bu Supri. Bu Supri ini kan di MI Sultan Agung itu kan sudah memberlakukan kurikulum Merdeka di tahun yang pertama. Berarti yang sekarang sudah melaksanakan itu kelas 1 dan kelas 4. Bu Supri, gimana Bu dengan kurikulum Merdeka ini menurut penjenengan? Menurut saya ya, karena ini hal yang baru bagi kami MI Sultan Agung, ya hal yang apa ya, baru juga untuk pengalaman guru-gurunya, terutama dalam kegiatan administrasinya itu juga hal yang baru dan perlu banyak belajar. Alhamdulillah sih kami sering mengikuti kegiatan baik dari gugus 6, dari Kemenang, dan kemarin MI Sultan Agung alhamdulillah ikut kegiatan IKMBK yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Jadi ada pendampingan khusus dari BDK Semarang, jadi sangat terbantu sekali untuk kami. Hal hari ini adalah hal yang pertama untuk kurikulum Merdeka. Jadi kalau tadi disampaikan kalau administrasi harus menyiapkan baru ya. Iya. Tetapi kemudian action di kelasnya itu lebih enak dengan kurikulum Merdeka apa dengan kurikulum 2013? Iya, sebenarnya sama saja Pak, karena kan kurikulum apapun yang penting kita itu mengajarkan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kurikulum yang berjalan dalam Merdeka, ya kita mengajar dengan anak sesuai dengan harapan pemerintah. Kan kemerdekaan itu kan bebas, menyesuaikan dengan kemampuan anak, dengan karakteristik anak.
pembelajaran diferensiasi. Jadi kan bisa menerapkan, alhamdulillah bisa berjalan. Satu kelas rata-rata berapa Bu Supri? Siswanya? Iya. Ada yang 26, ada yang Dengan 26 itu kan berarti 26 karakter, Iya. 26 budaya, Iya. oke? Kemudian pembelajaran diferensial bisa dilakukan itu model gimana? Pakai pengelompokan atau bagaimana? Iya, memang kami kelompokkan, ada berdasarkan kemampuan siswa, tapi kami campur. Satu kelompok itu ada yang anak yang lebih, ada yang kurang, ada yang sedang. Jadi supaya mereka bisa berkolaborasi. Oke, terima kasih Bu. Iya. Yang mudah-mudahan kita lebih bisa mengakomodir dari semua kemampuan, kemauan, minat, bakat anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih Bu Supri. Oke. Siapa? Iya. Kiar. Iya. Oh, nama lengkapnya siapa? Muhammad Rafiq Prastia. Oh, sekarang kelas berapa? Kelas 1B. Kelas 1B. Sekolah di sini seneng nggak? Tenang. Pak, waktu mau daftar sini itu yang nyuruh orang tua apa Mas Kiar? Orang tua. Orang tua? Iya. Oh, orang tuanya bilang apa sama Mas Kiar? Sekolah di sini aja. Oh, karena apa katanya? Bagus. Kamu pengen jadi apa? Tentara. Tentara. Kenapa kau pengen jadi tentara? Hah? Ninja. Pengen jadi ninja? Karena dulu ninja. Oh, iya. Woi, iya. Baik, kali ini kita sudah bersama dengan Bu Katam dan juga Bu Lili. 2 hari ini hari kedua kita berada di MI Sultan Agung di Jalan Kaliurang. Hari ini kita masih pendampingan IKM bersama Balai Diklat Keagamaan Semarang. Dan Bu Katam mungkin ada kesan-kesan untuk hari ini. Baik, pada kegiatan pendampingan yang kedua ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Semarang. Untuk yang pertama, kita target utama adalah penyusunan KOM yang pada kali ini di pertemuan ini harus sudah selesai dan lengkap, dan alhamdulillah dari 5 madrasah semuanya telah menyusun KOM dengan baik. Target yang kedua yaitu penyusunan modul ajar. Modul ajar ini nanti yang diterapkan dalam praktek pembelajaran di kelas, dan itu sudah dilakukan di 5 madrasah dan hasilnya luar biasa. Guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang disusun. Target yang ketiga adalah modul project. Modul project ini sebuah kegiatan untuk penanaman karakter profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Setiap proyek yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan siswa itu mengacu pada 6 dimensi dan 10 nilai dari rahmatan lil alamin. Itu saja dulu Pak Aziz, nanti bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih Bu Katam. Oke, teman-teman pengawas madrasah, mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan juga dari kegiatan pada 2 hari ini. Menjadi tugas kita bersama untuk bareng dengan Bapak Ibu Guru bagaimana mengantarkan, membuat modul ajar, proyek, dan mengimplementasikan di kelas masing-masing. Mudah-mudahan berkah manfaat kita semua. Terima kasih. Oke guys, ini review setelah tadi pencermatan persiapan administratif, kemudian visitasi, dan ini sekarang evaluasi dilakukan oleh Bu Katam. Dan ini evaluasi yang disampaikan oleh Bu Lili yang tadi mengamati di kelas 1. Jadi ada pembagian tugas guys, tadi Bu Katam di kelas 4, kemudian Bu Lili di kelas 1. Oke pemirsa, ini Pak Khairul, Ketua Tim Implementasi Kurikulum Merdeka Balai Diklat Pendidikan Keagamaan Semarang. Ini adalah tanggapan dari Kepala Madrasah terkait dengan hasil evaluasi yang dilakukan dari tim dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Sultan Agung!
saat ini kita berada di MTS 8 Sleman sebagai lokasi kedua kita pendampingan IKM berbasis komunitas di lingkup Kemenang Sleman. Yuk ikuti kegiatan lanjutannya. Assalamualaikum. Selamat ya Pak Agus. Matur nuwun. Besok Pak Musi. Pak Musi. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Muji Ini kunjungan kelas guys di MTS 8 Sleman. Kita kelompokkan masing-masing 5 sampai 6. Dan ini Mbak Raira, ini kan sering disebut dengan teknik jumutan. Ini sebenarnya tekniknya gimana, Mbak? Ini di dalamnya itu ada manik-maniknya, Pak. Terus? Ditaliin sama karet yang Terus tinggal diwarnain gitu, Pak. cara mewarnainya gimana? Dicelupin. Dicelup. Iya. Nah, terus fungsinya yang diikat itu maksudnya biar gimana? Ya, kayak gitu loh, Pak. Biar Oh, jadi bagian yang diikat itu tidak kena warna. Oh, gitu. Sehingga nanti ada gradasi warna seperti itu ya. Oke. Makasih ya. Apa sih program unggulan di MTSN 8 Sleman ini, Mas? Program unggulan di MTSN 8 Sleman yang jelas, yang pertama adalah sebagaimana sesuai SK dari Kanwil Pendidikan Agama DKI adalah kita sebagai kelas keterampilan melihat dari sumber daya yang ada, terus kita punya berkah letak geografis dan banyaknya tinggalan budaya levelnya bahkan mungkin internasional, juga ada objek wisata nasional, maka Candi Prambanan. Candi Prambanan, ada Boko, Iya. ada Tebing Breksi dan Iya. lain sebagainya yang sangat dekat kita. Kita memilih budaya sebagai akar pengembangan madrasah, yaitu dengan salah satunya batik. Nah, selanjutnya sebagai madrasah yang melaksanakan mandatori dari Kementerian Agama terkait dengan tahfiz, maka kami juga melaksanakan kegiatan tahfiz. Nah, kegiatan tahfiz khususnya di kelas 7 itu kami laksanakan berdasarkan satu kemampuan siswa dalam sudah mempunyai hafalan, yaitu juz 30. Walaupun sebetulnya tidak secara tertulis menjadi keunggulan di madrasah, kami juga memfasilitasi para siswa dalam hal kemampuan akademik mereka, sehingga kita juga ada, kita sebut kelas akademik. Ada 2 kelas, kita laksanakan kelas akademik itu berdasarkan satu nilai raport yang ASPD kalau di daerah DIY, dan selanjutnya kita juga melaksanakan pelajaran terkait dengan mapel-mapel IPA, matematika, dan sains. Nah, selanjutnya yang 3 kelas selanjutnya adalah kelas keterampilan dengan kompetensi utama yaitu batik. Ya pemirsa, setelah mengecek administrasi khususnya modul ajar, kemudian visitasi di kelas, ini dilakukan evaluasi, diskusi bersama dengan tim dari Balai Diklat Pendidikan Keagamaan Semarang. Pak Agus, ini kan MTS 8 ini menjadi apa namanya pilot project
Untuk IKM ya Pak ya? Nggih. IKMBK. IKMBK nggih. Kesulitannya apa Pak? IKMBK ini ada beberapa tahapan. Yang pertama memang Bapak Ibu guru yang jadikan IKMBK ini ada pelatihan melalui MOOC ya, di laman pintar Kemenag DIY. Kemudian setelah memasuki passing grade itu nanti ada pelatihan secara luring gitu, di Kementerian Agama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pendampingan yang akan dilaksanakan selama ya kurang lebihnya 4 kali pendampingan gitu. Kesulitan yang dihadapi sebenarnya agak lumayan banyak hal karena terkait dengan baru pertama gitu ya. Iya. Kami ini karena tahapan menjadi tahapan yang berproses, jadi kami sangat bersyukur sekali adanya IKM ini didampingi dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, sehingga sangat membantu sekali untuk berproses menjadi lebih baik itu dari proses administrasinya maupun proses pelaksanaannya, sampai sekaligus proses penilaian atau asesmen, sekaligus juga P5 P2RA. Pak Agus, terima kasih Pak Agus informasinya. Sahabat pengawas milenial, alhamdulillah 5 madrasah sudah kita kunjungi dalam rangka pendampingan IKM berbasis komunitas. Ada banyak hal dan catatan kita dapatkan bareng-bareng. Ke depan kita perbaiki agar kurikulum Merdeka benar-benar melahirkan insan generasi muda yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Sukses untuk semuanya. Wassalam.